Hai kawan-kawan, pernahkah kita membayangkan bagaimana dunia bisa menyala dari sentuhan ponsel yang terhubung ke belahan dunia lain? Listrik yang mengalir dari PLTU hingga ke rumah kita, mobil listrik yang meluncur dengan senyap. Di balik semua keajaiban teknologi modern itu, ada satu jurusan yang ilmunya menjadi otak dan urat nadinya, yaitu teknik elektro. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami tentang dunia elektron, teknik elektro. Apa aja yang dipelajari, bidang spesialisnya, peluang karir, serta tantangan dan masa depannya. Nama saya Noval Fadila, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan teknik elektro. Jika kalian bertanya, apakah kampus kami membuka penerimaan mahasiswa baru? Jawabannya adalah iya. Universitas Pamulang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 semester genap. Untuk mengetahui detailnya seperti apa, saya akan sediakan link yang kalian dapat akses di kolom deskripsi. Ayo join di Universitas Pamulang. Saya tunggu ya. Sudah siap tersetum ilmu? Mari kita masuk ke dalam videonya. Apa itu teknik elektro? Definisi dan apa saja ruang lingkup dalam teknik elektro? Secara fundamental, teknik elektro adalah cabang teknik yang mempelajari, mendesain, dan mengaplikasikan peralatan, sistem, dan perangkat yang menggunakan listrik, elektronika, dan elektromagnetisme. Tapi, ini bukan hanya soal kabel dan listrik. Ini adalah ilmu tentang energi, yaitu bagaimana membangkitkan, mendistribusikan, dan mengelola energi listrik secara efisien dan berkelanjutan. Sinyal dan informasi, bagaimana informasi, suara, gambar, data diubah menjadi sinyal listrik, diproses, dikirim, dan diterima. Ini jantung dari telekomunikasi dan pemrosesan sinyal. Sistem dan kontrol, yaitu bagaimana membuat sistem seperti robot atau pabrik otomatis bekerja secara otomatis, stabil, dan cerdas. Komponen dan perangkat, yaitu merancang komponen dasar seperti chip atau mikroelektronika, sensor, dan aktuator yang menjadi sel-sel dari semua perangkat elektronik. Apa aja bidang keahlian dalam teknik elektro? Karena teknik elektro memiliki ruang yang sangat luas, tentu saja terbagi dalam beberapa bidang keahlian utama. Dan untuk mengetahuinya seperti apa, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teknik energi listrik atau power engineering. Teknik energi listrik adalah tulang punggung infrastruktur sebuah negara. Apa aja sih yang dipelajari di TL? Yang pertama ada pembangkit listrik, yaitu dari mulai konvensional hingga terbarukan seperti PLTU, PLTA, dan yang terbarukan adalah surya dan angin. Yang selanjutnya ada transmisi dan distribusi, yaitu mendistribusikan listrik dari pembangkit ke konsumen dengan efisiensi tinggi dan kehandalan. Selanjutnya ada sistem tenaga dan proteksi, yaitu memastikan sistem aman dari gangguan seperti hubungan singkat. Yang kedua ada teknik elektronika atau electronic engineering. Teknik elektronika atau electronic engineering fokus pada perancangan sirkuit elektronik dan komponen listrik. Rangkaian analog dan digital adalah dasar dari semua perangkat elektronik.
dan mikroprosesor dan mikrocontroller, yaitu otak kecil yang diprogram untuk tugas spesifik seperti microwave dan mobil. Selanjutnya ada embedded system, yaitu sistem komputer yang tertanam dalam perangkat lain. Selanjutnya yang ketiga ada teknik telekomunikasi atau telecommunication engineering. Teknik telekomunikasi ahli di balik konektivitas yang kita miliki seperti sekarang, yaitu pemrosesan sinyal, mengolah sinyal, suara, video, dan data, sistem komunikasi, radio, gelombang mikro, serat optik, dan komunikasi satelit, jaringan dan protokol, bagaimana data dikemas, dikirim, dan diarahkan, di 5G, 4G, dan jaringan kabel. Yang keempat itu ada teknik kendali atau control engineering. Teknik kendali atau control engineering membuat sistem bekerja otomatis dan cerdas. Teori sistem dan kontrol, pemodelan matematis, sistem dinamis, robotik, dan otomasi, yaitu merancang sistem robot untuk industri atau eksplorasi, dan instrumentasi, yaitu merancang sistem pengukuran dan pengontrolan seperti di kilang minyak. Selanjutnya ada teknik komputer atau hardware, computer engineering atau teknik komputer dan hardware. Ini sedikit berbeda dengan ilmu komputer atau software. Teknik komputer fokus pada perangkat keras, yaitu hardware, seperti arsitektur komputer yang merancang CPU, memori, dan I/O, sistem digital, dan PLSI, merancang chip terintegrasi skala sangat besar. Jaringan komputer atau hardware, perancangan perangkat seperti router dan switch. Selanjutnya, apa sih yang dipelajari dalam teknik elektro? Nah, apa saja mata kuliah yang akan menemani perjalanan kita, dan ini adalah fondasi dari semuanya. Pada tahun pertama hingga kedua, yaitu dasar, yang dibahas adalah fisika mekanik, teknik elektro, rangkaian elektronika, matematika teknik atau kalkulus, dan pemrograman dasar. Yang pada tahun kedua sampai ketiga itu adalah inti, yaitu membahas mempelajari tentang elektronika dasar dan lanjutan, medan elektromagnetik, sinyal dan sistem, sistem digital, mikroprosesor, teknik tenaga listrik, sistem kendali, dan teknik telekomunikasi. Tahun ketiga dan keempat yaitu ada pengaplikasian dan spesialisasi mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi, yaitu ada EG, robotika, jaringan kabel, renewable energy, PLSI, desain, praktek kerja, dan tugas akhir, yaitu skripsi. Pola pikir yang dikembangkan adalah analitis, problem solving, dan mendesain sistem. Dan apa sih prospek dan tantangan di masa depan? Lulusannya kerja di mana aja? Hampir semua sektor. Lulusan teknik elektro memiliki berbagai prospek karir yang menarik di berbagai industri terkait. Kemampuan dalam teknik elektronika industri dan tenaga listrik membuat lulusan teknik elektro sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan di sektor ini. Industri teknologi adalah salah satu sektor yang menawarkan banyak peluang bagi lulusan teknik elektro. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang pesat, perusahaan-perusahaan teknologi membutuhkan profesional yang terampil dalam pemahaman dan implementasi sistem elektronik yang canggih. Lulusan teknik elektro adalah lulusan yang tepat pada sektor ini. Industri energi juga merupakan bidang yang menawarkan prospek karir yang cerah bagi lulusan teknik elektro. Dalam industri ini, lulusan dapat bekerja dalam
proyek-proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi energi, serta dalam pengembangan sumber energi terbarukan. Pemahaman mereka juga menjadi mereka berharga dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi energi. Selain itu, lulusan juga dapat memilih karir dalam bidang otomatis dan kontrol. Di era digital saat ini, banyak industri yang mengandalkan sistem otomasi dan kontrol yang kompleks untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lulusan teknik elektro memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ini, membuat mereka dapat mendesain, mengembangkan, dan memelihara sistem otomasi dan kontrol yang memadai. Dalam sektor pemerintahan, yaitu bisa menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara ASN di instansi terkait atau lembaga terkait, seperti dari Kementerian ESDM atau badan pemerintahan lainnya, dari energi terbarukan, otomotif listrik, atau Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan AI, dan machine learning, robotik, hingga vintage dan heritage. Intinya, dunia yang semakin digital adalah dunia para insinyur lulusan teknik elektro. Tantangannya, teknologi berkembang sangat cepat. Karena itu, para insinyur teknik elektro harus menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Namun justru inilah daya tariknya. Kita tidak hanya mengikuti zaman, tapi membentuk masa depan. Jadi, teknik elektro adalah jurusan yang dinamis, fundamental, dan penuh peluang. AI adalah bahasa dari dunia modern. Jika kamu penasaran tentang bagaimana suatu bekerja, suka memecahkan masalah nyata, ingin berkontribusi pada solusi energi bersih, kota pintar, dan teknologi kesehatan yang revolusioner, maka teknik elektro mungkin adalah panggilan untuk Anda. Mari jadi bagian dari generasi yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi memahami, menciptakan, dan memimpinnya. Dan ayo, join di Unpad sekarang. Terima kasih telah menonton video ini, dan itulah teknik elektro. Sekian dan see you.